Selamat malam Malam. semuanya. Ayo, oke. Oke, oke. Dimulai dengan pertanyaan itu, Dok. Apa? Apa? Apa tadi? Apa sih bahasa Inggris? Pulsa elektronik PEMF. Pulse Apa? elektromagnetik. Apa Kenapa? Nah, itu kan itu apa sih dan apakah ada manfaat kesehatannya, Dok? Kau no. Kan kau no. No. Itu buat apa sih, Dok? Alat buat apa sebetulnya itu? Ya gitu. Dijelaskan, Dok. Terus podo ambek kon lek dodolan semedi Hmm, lu kon ngomong nek jenenge meditasi ku bisa membuat sehat. Lah aku ngomong melok-melok kelas-kelas oke. medi ku. Iya, Wah. ya podo ngono. Berarti itu mau Podo ae. jualan jualan ya, jualan alat ya. Iya, Oke. iya. Wis lumrah lah. Wong-wong dodolan ngono iku anu apa namanya? Kabar kabar gembira, kulit manggis ada estronya tuku kabeh. Oke. Jadi manfaatnya apa kulit manggis iku? Ya iku Ekonomi. bujui wong-wong iku penting iku. Lek gak ngono gak tuku wong-wong iku lek gak digoro Oke. iku ngono. Oke, oke, oke. Ya semoga ini bapaknya mendengar ini ya. Nggak ada fungsinya. Ada. Lho, ya enggak apa-apa, wis Hmm. dipake, wis kadung tuku emang iku. Enggak, dia itu kan katanya mau beli. Cuman kan sebelum beli mau minta Gak sih. nasihat ke dokter dulu gitu. Oh, alah, tak kira wis tuku ngono. Intinya itu, dia mau beli cuman minta Lah mau iya, tanya dokter dulu. gak ono, gak ono, gak ono alang ujure juntrungane gak jelas moro-moro dodol elektromagnetik lho. Sik ta lah, Hmm. elektromagnetik iku akeh gitu. Hmm. Gelombang elektromagnetik iku akeh gitu ya. Sinar Oke, itu oke. gelombang elektromagnetik. So, Heeh. gelombang elektromagnetik itu akeh, suara ya elektromagnetik juga gitu. Tergantung frekuensi ini, tergantung panjang gelombangnya. Ngono lho ya. Oke. Sinar gamma, sinar beta, sinar X. Iku ya elektromagnetik kabeh Elektromagnetik. ngono. Ya itu. Tapi elektromagnetik sing endi ngono. Terus bekerja ya opo? Senengane anu apa jenenge? Didol-dodolan ngono. Tapi kalau ditanya Hmm. manfaatnya apa? Ya nek kon padha ambek kon buka les semedi lho. Buka Heeh. lesan, buka les meditasi ngono ya. Apa Gitu. lek wis wong meditasi terus tambah pinter ya enggak, sing ngono tambah kucluk. Oke, oke. Ya enggak gitu. Apakah kalau meditasi orang jadi lebih sehat? Ya enggak, kon. Oh, masih kon loro tipes coba kon tipes terus kon meditasi ya Semedi. coba lek iso mari tipese ngono. Lah mbok pikir lek wis tipes terus kon semedi tipese anu kuman tipese melayu ya enggak itu ya itu. Oke, Dok, oke, Dok. Lanjut nih kayaknya ada yang mau tanya live. Karena apa lagi sih? Apa-apa Ini ada yang apa? Mau join live kira-kira oh dia mau join. Heeh. mau tanya apa enggak jangan tak belum nanti wong iki. Wis gak usah. Oh, gelem Oh, gelem. gelap. Ya gimana, Ah, wes. Mas? Halo, halo. Halo, gimana? Halo, halo. Monggo. Apa? Sorry, Halo. sorry kepencet Om. Al Oh, Kepencet Om. kepencet. Sorry Om. Oh, pencet. Salah. Oke, Salam oke, salam oke. buat Oke, oke, oke. salam kenal. Oke. Saya penggemar Pak Dokter. Yo. Oke. Siap, siap. Iya. Ya, kolom komentar, Dok. Ada yang tanya nih. Lah ya itu kurang terapi energi jari ini. Oh. Dok, terapi Apa? kretek-kretek tulang. Alah. Dok, Apa? terapi kretek-kretek tulang apa ada manfaatnya selain manfaat ekonomi? Kretek-kretek tulang maksudnya apa? Apa tau si piroterapi apa? Lo Sing itu dikretek. bukan terapi itu, kretek-kretek itu. Yo enak-enak nih muni cek kletok ngono itu ya. Bahaya itu, Wem. Itu. Ya, ndak ada manfaatnya, bahayanya banyak itu. Ya, itu.
Kiropraktik itu tak kandani yo. Yang namanya kiropraktik itu adalah dukun tulang Kanada, loh ya. Perdukunan tulang Kanada itu. Ya udah lama orang Kanada itu apa? Nah, yang mengenalkan nama kiropraktik itu dokter memang, namanya David itu. Kiropraktik itu bahasa bahasa apa namanya? Bahasa Latin. Artinya by the hand, dikerjakan dengan tangan gitu ya. Itu. Kiropraktik itu bukan kedokteran gitu. Bukan kedokteran gitu ya. Jadi ilmu kiropraktik itu bukan kedokteran, itu ilmu perdukunan tulang Kanada. Wis padha mbek sangkal putung lho nang Jawa ya. Sangkal putung gitu ya itu. Lah kalau pertanyaane lho yang praktek dokter. Lah prasamu dokter sing praktek dukun gak ono ah. Ono. Gitu ya itu. Ya jadi kalau yang namanya kiropraktik itu dikenalkan oleh David, namanya David yang mengenalkan memang dokter itu tentang bagaimana memanipulasi itu ya, memanipulasi tulang belakang ya, memanipulasi tulang belakang. Itu memang kiropraktik gitu ya. Itu perdukunan tulang Kanada itu bukan kedokteran itu, bukan kedokteran gitu ya. Bukan kedokteran. Ya, cuma dikasih nama bahasa Latin. Yang kasih nama dokter memang David namanya gitu ya. Tahun 1891 gitu ya. Ya, tapi itu ya masih lebih lama daripada Nyonya Menir. Nyonya Menir itu 1911 itu ya. Nyonya Menir gitu ya. Berdiri sejak 1911. Nek kiropraktik ini adalah 1891. Itu dikenalkan oleh David. Ya, Davidnya adalah dokter. Tapi ya aku tadi ngomong sama si Sobat Citu juga. Kedokteran itu dalam jangka waktu yang lama itu bukan berbasis biologi gitu, berbasis kepercayaan. Jadi ya namanya si David itu mengenalkan itu, wah dianggap itu ilmu kedokteran, padahal nggak ada dasar kedokterannya, ya itu nggak ada. Itu ilmu perdukunan tulang di Kanada sono. Nah sekarang di Indonesia yang praktek itu dokter-dokter, gitu. Prakteknya nang ruko, ngono ya, ngono. Gak ono tapi praktek kiropraktik di rumah sakit gitu ya nggak ada gitu. Jadi nek kertek-kertek iku mau ya aku mau ya itu. Oke. Yes. Ayo, Apa nih? sekarang pengalaman gue ini sing Lu kan berarti cabut. jadi pengalaman. Iya. Ya lah pengalaman pribadi. Pengalaman Oh, rawe ini gitu. Gendruwo. Kemarin gendruwo rak kuat ngangkat aku, Dok. Gila, delok gendruwo nih. Oh, apa sih kemarin kan cabut gigi. Cabut gigi pengalaman opo? Ora. Masalah anestesi. Oh, anestesi. Kan untuk tusukan suntikan anestesi itu apakah di satu titik, apakah memang harus di beberapa titik atau tergantung kondisi, Dok? Nah, itu dokter giginya itu sudah tahu tempat sarafnya itu. Jadi ya memang yang diblok itu di tempat-tempat keluar sarafnya itu diblok supaya pada saat dicabut itu nggak sakit gitu, tahu gitu ya itu. Ya udah tempat saraf keluar itu dokternya sudah hafal tuh, ono ilmu nih, ono ilmu nih. Jadi ya misalkan sarafnya itu keluar dari mana ya itu diblok gitu. Depan itu juga diblok gitu. Jadi kalau sudah diblok sarafnya pada saat dicabut ya nggak terasa sakit gitu. Kayak kerosok kukrek. Iya, cuman kebetulan yang kemarin kan 2 gigi. Yang pertama itu kan sak suntik kanto sing yang satu. Yang satunya 3 kali tempat. 3 kali. Ya, rasanya tuh. Tapi kan nggak apa-apa. Tapi jujur aneh yang 1 kali ini rasa kebasnya atau lebih lama, Dok. Kali yang ini kok kira-kira 3 jam atau udah pulih mana? Iya biasa banget sih.
Ya biasa Apa? wae. Syukur. Ngono. Asam makanya. Ya Syukur. makanya. Barek keloro. Wes. Oke dok, kembali ke pertanyaan dok. Apa? Ayo pertanyaan Ini apa nih? dok, kalau meditasi tujuannya dok relaksasi, pikiran itu efektif nggak? Relaksasi pikiran. Ya coba gini loh, orang orang meditasi 100 orang yang bisa relaksasi berapa? Kita tanya aja gitu. Ya sama gitu. Itu apa namanya pendeta-pendeta lama itu semua melakukan itu meditasi. Yang mencapai ketenangan berapa? Gitu. Misalkan 100 meditasi, terus yang bisa relax 5, ya berarti cuma 5%. Nggak efektif berarti gitu. Ketepaan naik gitu ya gitu. Ya. Jadi kalau meditasi tujuannya relaksasi pikiran itu nggak efektif. Kalau relaksasi pikiran ya minum obat penenang aja lebih jelas itu efektif itu. Itu efektif, itu murah itu ya. Nggak usah les meditasi mahal itu. Dok, bahas terminal lucidity dok, mitos atau fakta? Itu mitos itu. Oke, jawaban singkat padat. Oke. Ya kan tanya mitos apa fakta. Tapi dalam mitos biasanya ada sedikit kebenaran gitu ya itu. Kebenarannya apa dok? Ya titik bahwa itu bisa terjadi tapi ya nggak semuanya seperti itu. Itu ya itu sama itu. Namanya mitos itu gitu. Mitos itu dalam mitos itu biasanya ada sedikit kebenaran gitu. Sedikit gitu. Tapi nggak akeh gitu ya. Sing akeh ngedobo sing. Iya iyalah. Oke. Lanjut dok. Nih, dok. Kenapa orang kulit hitam jarang yang terkena Down syndrome? Cari Bos sopo. cari sopo gitu. Cari sopo makanya. Cari sopo. Cari Ngarang sopo ya. orang sendiri. Ada orang dewe. Ya ada lah gitu yang Down syndrome itu. Apa meneh? Di apa lagi? Apa? Di kolom komentar tuh, obat penenang yang aman di apotek apa dok? Ya enggak ono rek. Yang namanya obat penenang itu ya harus dengan resep dokter gitu ya itu. Itu yang namanya obat penenang, yang namanya tranquilizer atau yang namanya antidepresan itu obat harus dengan resep dokter gitu. Itu ya itu. Jangan minum sakarepe dhewe gitu ya gitu. Ya, tapi kalau misalkan untuk menenang, relaksasi, nikotin itu menenangkan. Gitu. Nikotin loh, gitu ya. Nikotin itu menenangkan. Itu. Loh, iku cita metu. Mau gak entos itu saiki metu delok lah. Iku. Lho, guyu pisan meringis itu delok lah. Ya, jadi kalau obat penenang itu banyak macamnya gitu ya. Nah, obat penenang itu harus dikonsumsi dengan resep dokter gitu. Tapi kalau ngomong-ngomong soal perileks itu ya, nikotin itu adalah relaksator yang efektif itu ya untuk otak ya. Tapi nikotin bahayanya adalah membuat pembuluh darah konstriksi, menciut gitu ya. Jadi ya nikotin itu baik untuk relaksasi gitu. Karena relax, orang kalau ngerokok itu relax itu. Cuman perokok itu stresnya lebih panjang. Kenapa? Karena jeda dia merokok, dia itu stres itu ya itu. Ya, tapi biasanya wong stres itu akeh alasan gitu ya. Wong stres coba kalau ketemu wong stres akeh alasan nih gitu.
Ya, golek ono wong ngerokok ya. Ganja sih gimana? Ganja itu lain lagi. Kalau ganja itu bukan obat penenang, tapi ganja itu mendapatkan yang namanya internal bliss gitu ya. Internal bliss, rasanya tenang, kayak habis sembayang gitu, tenang gitu. Iya, oh, ganja itu. Jadi pengguna ganja kalau anak SMA pengguna ganja 2 minggu, 3 minggu dia berhenti gitu ya. Nggak seneng gitu. Karena yang didapatkan ketenangan. Anak SMA itu senengnya hura-hura kok gitu ya. Ya. Jadi yang pengguna ganja dalam waktu lama itu biasanya orang-orang yang sudah umur 40-an gitu ya. Yang mencari 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 ketenangan gitu tuh ya. Kayak zaman dulu kan Bob Marley gitu kan ganja gitu ya. Ganja zaman segitu kalau ganja itu beda dengan rokok gitu ya. Ganja itu tenang gitu ya. Gitu. Nggak ada orang ketagihan ganja itu nggak ada. Jadi belum ada laporan medis yang menyebutkan ada orang ketagihan ganja itu nggak ada. Gitu. Tidak ada juga orang mati gara-gara overdosis ganja gitu. Belum pernah ada. Gitu. Tapi apakah ganja itu disebut sebagai obat penenang? Bukan gitu ya. Beda gitu. Bahkan dengan ganja itu dalam dosis tertentu itu meningkatkan semangat loh ya, gitu ya, gitu. Jadi ganja itu bukan penenang gitu. Makanya kalau di jalanan-jalanan di Amsterdam itu orang ganja itu sampai ambune orang melakukan nang Amsterdam itu sampai ambune ganjae ngono. Ambu ngono. Ya sebagai orang yang pernah mencoba gitu ya gitu. Ya itu. Ya apa namanya? Bagaimana orang yang pernah mencoba ganja itu ya. Ganja itu sendiri ya. Ya kalau aku sih nggak asik lah ganja itu. Bagi aku loh ya, itu. Karena dulu nyobanya waktu masih SMP. Dulu binian di KI itu, sedot itu. Gak asik kan itu. Gak bisa dikasih sinau. Pilihan wis ganja. Nah, SMP, aku SMP waktu kan. Dikai ganja mbek kancaku. Tapi ya Jadi memang itu remaja. tapi benar itu, tapi benar 2 minggu bosen gitu. Udah nggak asik gitu karena tidak menimbulkan rasa gembira yang meluap-luap gitu. Siji ambek heroin wah ngono. Wangi opo? Oh, ganja kok wangi apa iya ngono. Iya, jadi dikecut ya. Apa? Lu ambune sampai waduh. Iya. Dan itu kata yang tanya tentang nikotin nih. Nikotin apa nikotin? apakah ada nikotin yang dijual dalam bentuk obat di apotek? Ada banyak itu. Banyak nikotin yang dijual dalam bentuk obat. Bahkan kalau di mana di di eh, di Australia itu di supermarket itu nikotin permen itu. Supaya orang nggak ngerokok itu nikotin dalam bentuk permen itu ada gitu. Loh obat yang mengandung nikotin itu kan banyak itu. Mengandung nikotin itu banyak obat yang mengandung nikotin. Bahkan coba kamu lihat yang namanya apa jenenge kerating daeng. Oh no, nikotin nih gitu. Kerating daeng. Terus obat-obat untuk flu itu biasanya mengandung nikotin gitu ya. Obat-obatan untuk flu gitu. Itu ada nikotinnya gitu. Oh. Itu ya. Lanjut dok, apa nih? Dok, jelaskan white coat apa nih? White coat hypertension. Opo white coat hypertension iku opo? Aku ngerti. Aneh-aneh makanya takon aneh-aneh ta lah. Sopo iki? Ya iku Kasdianto itu. Pak Kas. Gak ono iku itu di kedokteran gak ono. Saya kepingin jelas takono nang dokter jantung teko aku white coat hypertensi.
lek gak disemplak ambek dokter jantungnya kan kok. Oke. Mana harus dilakukan ini, Dok? Apakah kerating deng bisa membuat kecanduan Ya, seperti rokok? CC. Kerating deng itu kalau kamu minum kan nikotinnya nggak banyak gitu ya. Kalau rokok itu begitu kita hisap itu langsung ya masuk terus kemudian masuk dalam aliran darah membuat otak kita relaksasi gitu ya. Rokok itu rokok kretek itu atau rokok filter itu cukup 20 batang itu akan membuat kita kecanduan. Gitu. Rokok ya itu. Kalau morfin, apalagi heroin. Heroin itu sekali pakai, kamu ketagihan. Boleh, Mem? Kok Senengane gitu gitu. apa? Dok, pasak bumi, aspilet, alkohol, inten, pengencer darahnya lama yang mana? Ya apa? Gak ini Aku tahu. alkohol, inten pengencer darahnya lama yang mana? Lo yang terbukti ya aspilet itu. Aspilet itu dosis rendah, aspirin dosis rendah itu membantu untuk mengencerkan darah untuk penderita-penderita stroke terus kemudian serangan jantung atau dipasang ring gitu. Nek pasak bumi ku perasaanku iku digawe jamuku obat kuat iku yo. Wem yo. Yo pasak bumi yes ngono. Opo nek alkohol itu tidak mengencerkan darah, bukan termasuk untuk obat pengencer darah, itu bukan ya, itu. Apa nih, Mem? Soal gigi. Dok, apakah gigi orang zaman dahulu tertata rapi? Kon iku jane sapa ya? Enggak itu. Lah ya enggak, tertata rapi ya enggak lah, ya itu. Tertata rapi itu ya enggak, justru ya namanya dulu orang itu tidak pernah enggak kenal dokter gigi gitu ya itu. Ya giginya ya paling berhasil ya jelas aja gitu ya. Orang zaman dulu tertata rapi, ya enggak, itu untungnya paling berhasil. Saya orang untungnya paling berhasil itu ya digonang dokter dipasang bekel. Aku biar dipasang, paling berhasil soalnya. Saya iya, Oh wes. Orang zaman dulu kalau berhasil ya dijarno aja. Karena nggak ada yang bisa benerin. Iya, bahkan orang zaman dulu itu giginya bolong-bolong, lobang-lobang banyak itu kalau apa namanya pada saat kita mulai makan umbi-umbian gitu ya, pada saat manusia itu kenal api terus kemudian mulai makan umbi gitu. Nah, mulai kita itu manusia nenek moyang kita itu mengalami gigi berlubang gitu. Bayangno Wim gak sikatan yo, gak kenal sikat. Terus itu yang namanya umbi-umbian tuh nempelnya itu lebih mengganggu ketimbang kalau makan daging misalnya gitu ya itu. Jadi itu umbi-umbian itu membuat banyak fosil-fosil ditemukan itu giginya itu rusak dan itu pasti sakit sekali gitu ya. Oh bolong itu sakit gitu. Orang kalau giginya lubang itu pasti sakit, nyeri gitu ya, cekot-cekot gitu ya. Itu dan itu memperpendek umur gitu ya, memperpendek umur gitu. Jadi ya belum lagi kalau sampai abses ke otak itu bisa, gigi berlubang terus abses ke otak itu bisa gitu ya. Jadi yang namanya gigi zaman dulu, orang zaman dulu itu ya
ya elek ya gitu. Orang nggak kenal gosok gigi, nggak kenal Pepsodent itu, nggak kenal pasta gigi, ngono ya. Wah, saiki malah ono wong sing mengajarkan sikat gigi nggak pakai pasta gigi. Wono meneh gitu ya. Siwa. Macam-macam aja loh ya wong-wong ya. Oh, ya. Oke, oke. Lanjut, Dok. Ini soal pengajaran. Dok, kapan waktu yang tepat mengenalkan bahasa asing selain bahasa ibu? Yuk, nggak ono orang, nggak ono kata tepat apa ndak. Ya kenal no ae. Coba kamu itu kalau misalnya kenalan yuk nang omah, kalau kita di rumah kita bahasa Jawa itu, terus di kampung di luar itu bahasa Banjar, kan dua-duanya bisa gitu. Ya itu. Sebetulnya bahasa itu kan ya nggak ada bahasa asing apa ndak. Sekarang kamu gini tuh, kamu itu ngeromo ambek ngoko itu beda ndak? Iya Beda. beda, basa monggo. Ya jadi kapan anak diajari kromo inggil gitu? Ya kalau zaman dulu semua orang ya dari kecil dikenalkan dengan kromo inggil. Jadi yang namanya bahasa itu sebanyak-banyaknya dikenalkan ya nggak apa-apa gitu. Ya gitu. Nanti ada orang yang nggak bakat banyak bahasa itu ya ada, tapi ada orang yang bakat banyak bahasa itu ya ada gitu. Ya gitu. Jadi kapan mulai dikenalkan? Mulai cilik ya dikenalkan. Orang kalian itu kalau yang beragama Islam kan dari kecil dikenal bahasa Arab meskipun nggak ngerti artinya itu ya. Nggak apa itu. Dikenalkan bahasa Arab gitu ya itu. Kalian kan sekarang kenal bahasa Korea gitu. Nggak ngerti Ya, artinya juga itu gitu. Ya cuma pakai cimen isu-isu ngono ya ngono. Gitu. Ya itu kan kalian dikenalkan bahasa Korea. Sekarang nggak apa itu meskipun nggak tahu artinya. artinya. Yes, itu. Nah, aku temu pertanyaan lucu gitu. Apa? Iki, iki. Pertanyaannya apa tuh? Dokter ketika Dokter, istri ketika hamil yang mual-mual adalah yang lelaki apakah itu? Ya apa sih? Ketika istri hamil yang mual-mual adalah lelaki, apakah itu normal dalam kedokteran? Ngene. Iku koyoke bojone sing wedok iku gak adus ya. Itu ya. Mambu. Jadi yang laki itu mual gitu ya. Karena mambu gitu ya. Jadi ibu-ibu yang hamil coba ya mandi gitu. Soalnya kalau enggak nih loh, suaminya mual. Ini ada ini pertanyaannya. Ini. Ya, bagi Ontoseno itu ternyata kalau istrinya hamil dia itu mual gitu. Mual itu bisa dua, bisa mual karena bau atau mual lihat istrinya jadi mual dia juga ada. Jadi dia itu mual lihat istrinya, yang penting pletot. Ya, oh no. aduh, pertanyaan lu. Iki pertanyaane jane yo. Iki koncone kowe iki pertanyaane gak kena kabeh wis lah gitu. Jangan di bojone sing hamil tenan. Ayo. Bojone sing hamil kok dhek sing mual iku lho. Ya apa yes. Gak masuk akal iki. Mungkin dia mual melihat kagian, Dok. Kagiannya akeh. Ya Muntah-muntah dia. Bojone teko bojone saking ngono mulai isu gak aduh sampai sore gitu. Bayang kowe ngono. Mual kon. Aduh, Rono ya. Lah ya yo Pak. Wis gak jelas arek iki ngono. Langsung, Dok. Ini, Dok. Saat ini masuk dengan pertanyaan Cito tadi. Apa? Jadi bakteri E. coli. Bakteri Ya E. coli. gini, yang namanya pada saat bayi itu lahir itu steril semua gitu ya, steril gitu. Steril, tidak ada bakteri karena di dalam apa namanya di dalam rahim itu dia itu apa namanya steril gitu. Nah, tapi di usus itu pada saat dia mulai minum gitu ya, mulai minum air susu dari ASI atau dari makan, mulailah itu di situ ada bakteri masuk itu kan ya. Mulai ada bakteri masuk dan bakteri kemudian membentuk yang namanya flora normal gitu. Ya, Dek.
dalam waktu yang pendek, mulai yang di dalam usus bayi itu, bayi yang baru lahir itu terus kemudian terisi oleh bakteri, dan bakteri di dalam usus itu adalah flora normal itu. Enggak, dia pada saat itu kandungan enggak ada bakteri di dalam ususnya gitu ya. Bahkan mekonium itu adalah beolnya bayi yang di mana pada saat di ketubannya hijau itu namanya mekonium, itu adalah campur dengan apa namanya beolnya janin itu tidak ada bakterinya. Kalau ada bakteri di situ jadi infeksi gitu ya. Jadi ya bakteri manusia dari mana? Pada saat dia mulai makan gitu ya itu. Terus dia menghirup udara, ini juga bakteri banyak masuk gitu ya. Jadi mulailah di mulutnya itu dalam waktu pendek ya, mulutnya menjadi ada flora normal. Flora normal itu adalah eh, apa namanya, kehidupan-kehidupan yang tidak mengganggu gitu ya. Meskipun ada di apa namanya, di mulut kita itu kebun bakteri ya, kebun bakteri gitu. Bakterinya banyak tapi ya nggak mengganggu, maka namanya flora normal. E. coli ya, Escherichia coli itu di dalam usus juga kalau nggak, itu flora normal. Tapi apakah bisa yang namanya mencret itu diakibatkan E. coli? Ya bisa kalau E. coli-nya kebanyakan, terus kemudian dia mengeluarkan racun yang membuat kita mencret itu, ya itu bukan flora normal lagi, tapi itu adalah patologi gitu ya. Apalagi Langsung ini ada yang mau live kok. Monggo Pak. gimana? Ternon. Oke Pak, terus Bundi. Nih saya itu hasil dari foto scan, diagnosenya adalah suspek spot stroke pain kanan gitu. Oh, Ini tangan bus ini sebelah kanan ini kebas semua ini pas, ya. itu 90% sampai 93% bisa disembuhkan gitu. Ya, Ya. diberi obat juga, 4 macam obat. Ya. Ya sudah Pak, kontrol terus ke dokternya ya. Jangan telat. Gitu. Ya udah benar itu. Kalau sudah terdiagnosa terus kemudian sudah diberi obat, ya sudah benar itu ya, diteruskan aja ya. Ya. Ya, itu aja. Oke, Pak. Oke. Sehat-sehat ya Pak. Amin. Ya. Makasih Pak. Siap. Sehat. Lanjut lagi Dok. Apa mana nih? Masalah nikotin mana Dok? Apakah nikotin merangsang hormon dopamin atau oksitosin? Bahwa yang namanya nikotin merangsang hormon dopamin, iyalah. Ya, dopamin itu adalah kalau kemudian nikotin itu di-stop itu ya, mendadak di-stop itu akan merangsang munculnya oksitosin itu ya. Jadi kangen kamu itu. Jadi ketagihan itu urusannya sama dua ini, dopamin dan oksitosin gitu ya. Ya, apakah merangsangnya itu gini loh ya, merangsang itu apakah itu membuat dia keluar atau ditekan, itu sama merangsang gitu ya. Oksitosin ditekan, itu ya, mendadak drop itu. Nah, itu timbul rasa kepingin lagi gitu ya. Kalau dopamin itu juga rasa kebingungan mencari itu diakibatkan oleh dopamin. Ya, dua-duanya. Jadi merangsang itu bisa menekan, bisa meningkatkan. Itu juga merangsang. Bahwa misalnya ketagihan nikotin itu berhubungan dengan dopamin dan oksitosin, iya. Bahkan berhubungan dengan asetilkolin, sangat berhubungan gitu ya. Dok, soal anak lagi nih. Cara paling efektif menangani bayi tantrum gimana Dok?
Hah? Cara paling efektif menangani bayi tantrum. Tinggalin gitu. Iya, itu paling efektif sudah gitu. Ditinggal gitu. Nanti kalau udah capek dia berhenti diem gitu. Ditinggal gitu ya. Jangan udah tinggal aja itu. Gak makan beling gitu. Oke, lanjut. Mana ya? Dok, apakah sakit kepala? Dok, jika sakit kepala disebabkan Efek asam samping. obat. Efek samping Apa obat. efek samping? Apa harus diobati juga sakit kepalanya? Iya apa sih arek iki? Dok, jika sakit kepala disebabkan karena efek samping obat, apakah harus diobati Ini juga? juga. Lo yo gitu ya gitu. Gini loh ya, yang namanya efek samping itu, kalau efek samping gini, efek samping itu adalah sesuatu yang perlu diwaspadai pada saat kita memberikan obat gitu. Obat itu ada petunjuknya itu ya, yang namanya tepat satu waspada itu. Tepat obat, tepat pasien, tepat pemberian, tepat dosis, kemudian waspada terhadap efek sampingnya. Kalau sudah ada efek sampingnya, ya diobati supaya efek sampingnya itu hilang. Misalnya apa? Misalnya paracetamol paracetamol itu, atau antalgin atau asam efenamat itu, Ponstan itu bisa mengganggu lambung gitu ya. Nah, kalau sudah sakit lambung obatnya apa? Ya diberi obat lambung ya sama gitu ya. Jadi sakit kepala masuk dikasih obat kaki. Ya enggak ya sakit kepala sama gitu ya. Jadi sakit kepala yang diobati ya kepalanya gitu ya. Benar Pak kalau nyeri kepala gitu ya, timbul karena efek samping obat. Yang pertama adalah obatnya di stop gitu. Yang kedua ya diberi obat-obat untuk menghilangkan nyerinya tergantung kondisinya gitu ya itu. Dok, apakah gigi bungsu selalu harus dicabut? Enggak harus gitu ya, enggak harus. Kalau nggak mengganggu ya jarno. Gigi bungsu nggak apa-apa dong. Kalau kemarin kan kasusku itu nganu, Dok, apa? Kan Apa? tanya ya ceritain. Suruh ceritain sih, suruh cerita tak ceritain. Apa? Ya, kasusnya ini kan mang gigi bungsunya kan itu lebih rendah daripada gusi. Oh, Ya, jadi kan kecopot, jadi gusinya kecopot ya. Ya kalau mengganggu ya diambil. Gitu. Oleh Ya, karena tidak itu harus harus, ya. diambil. Begitu ceritanya. Ya. Ayo, nggak apa-apa Wim. Kan saya guys, hilang karo. Ya, Senduk hilang dua-duanya. yang ke atas. Masih ada. Oh, itu nggak no lawan nih nanti itu. Lah gimana? Harus cabut. Ya copot lah Wim itu. Tapi ya tanya dokternya sih Wim. Kamu tanya dokter giginya gitu. Ya bisa jadi nggak perlu dicabut karena dokter giginya males ndelok kon. Kakek. Ceritanya gini, tapi bener, ceritanya gini. Apa? Kan pertama kan iki ya, kan BPJS biasa. Iya, terus. Ya wes lah, ini cabut udah yang apa? Jadi udah tutup lah. Dikasih rujukan balik ke fase pertama. Ya hari Sabtu sih. Wes nyantes, mari. Dino Senin iki sing kumat, wah langsung waduh. Aku balik di fase pertama, guys, surat rujukan meneh. Alah, ribet pol kerja di karo dokter ya aku. Oh, iya. Dikerja dia aku. Aduh. Ya aku batine dokter ngene kon. Murah jaluk selamat. Murah jaluk selamat. Tapi emang kalau katanya kalau satu gigi itu biaya cabutnya 2 juta. Biaya cabutnya katanya belum termasuk obat dan biaya cabutnya. Biaya cabut
gigi tok ya pencabutan tok 2 juta katanya. Oh. Itu belum termasuk apa obat dan lain-lain. Iku nek enggak BPJS. Iya. Oh. Gitu. Berhubung kamu pakai BPJS, kok dikondri-wari ngono ya. Karena itu laporan kok jalur enak, yuk larang. Ya itu. Iku dokter. Riwari. Bener dokter iku. Ya, pokoknya iki. Dokter Jan, wes lanjut. Delok kon iku. Dokter iku delok kon saken. Makanya itu aku tanya apa dokter ini sensi karena aku sing kedua kok ditusuk-tusuk ping telu gitu. Lho nih, sakjane kan mungkin tanya dokter ya. Tanya dokter. Dok ini yang di atas perlu dicabut enggak? Enggak usah, Mas. Itu kenapa? Aku sebenarnya delok kon. Tapi Apa? kita tanyain itu. Tanyain ya, ditanyakan. Ini yang atas perlu dicabut apa enggak gitu. Karena enggak ada lawannya gitu ya. Oke. Cuman ya kemarin sih jadi gini dok, kan pasti fase pertama dokter giginya bilang dicabut semuanya gitu kan, katanya gitu 4 yang 4 ya pas iya. ke rumah sakit dokternya bilang ya enggak lah, yang dicabut yang sakit aja gitu. Oke ya wes lah, manut aku ya wes Males delok rupamu. itu pertama ya wes lah, manut aku ya wes dok, manut aku. Nah terus ya setelah itu kan setelah yang dicabut dan sembuh dan diberi rujukan balik kan ketemu dokter lagi yang di fase pertama. Terus Lo kemarin nggak dicabut semua toh Mas? Enggak dok, katanya disuruh yang sakit tok yang dicabut. Lah kalau gini kan kasihan sampean bolak-balik. sini sangat delapan ya. Lucu Nasib mulai. so takon nyabut kan we bojone damar we. Oh iya, bojone damare kok nyabut. Ngono. Larang dok iki kelarang. Larang nih iki. Kagak harga pertemanan wem gak apa-apa wem. 10 juta. Ya harga pertemanan dibayar suwun. Ngono wem gak apa-apa. Oke, damar. Nek bojone damar gak apa-apa dibayar suwun. Ngono. Oke. Lanjut. Ya, ayo. Wah, mana wem? Pertanyaan pribadi dok. Dok pribadi. Apa ya? Lagi dok wajahnya kok glowing. Hah? Botox dok atau perawatan apa? Oh pakai baju peceren. Iya. Nggak ada itu. Oke. Oh, pertanyaan aneh loh wong gitu. Lu kan bertanya dok, soalnya kan kemarin di podcastnya kan kelihatan banget tuh yang sing di apa? Yang mana? Di sama Pak kembarannya Soleh Solihun gitu. Solihun kembarannya Soleh Solihun ini gitu. Semua tahu. Enggak lah gitu. Kan beda banget tuh. Kita bening gitu. Bening ngono senengane bening. Nek aku ambek bening kon protes ngono. Saya protes sama tak dukung. Lo tak dukung lo kan biyen kan. Lah iya lah timbangane aku ambek kon burak ya bening. Ket biyen ini tak takoni dok kapan karo sing bening-bening meneh. Ket biyen tak takoni lho ya. Bening ngono. Saiki mbek sing bening-bening lho, mbek sing burak males aku. Wes nyambut gawe. Oke dok. Ya wes oke. Makasih dok. Untuk malam hari ini, makasih semuanya. Selamat bahagia untuk kita semua.